Hai. Selamat pagi Indonesia. Waktunya dengerin Asoy. Asyik. Digoyang, Asyik. digoyang, Asyik. digoyang. Asyik. Bukan berarti untuk membeda-bedakan satu sama lain ya, tetapi bagaimana caranya supaya dia ini bisa memahami ya, manusia itu semuanya sama di mata Yang Maha Kuasa, tetapi ada pergaulan-pergaulan yang dimana dia bisa memilih di mana jati dirinya untuk bisa mengontrol dirinya sendiri. Kadang-kadang kan orang bisa terpengaruh sama pergaulan ya, pergaulan seperti apa sih yang harusnya diikuti dan juga pergaulan seperti apa yang harusnya dihindari. Yuk kita bahas sama-sama untuk kelak anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah bergaul tanpa membedakan manusia satu sama lain ya. Yang pertama, memiliki anak yang cerdas. Cerdas itu bukan berarti soal akademik, bukan soal prestasi, tapi cerdas untuk beradaptasi dengan lingkungannya dan pandai bergaul menjadi salah satu harapan yang diinginkan oleh orang tuanya supaya bisa menjadi pribadi yang aktif. Kemudian juga ketika dia di luar daripada kotanya sendiri, ketika dewasa nanti dia bisa berteman dengan siapapun, dia tidak malu untuk bertanya, dia juga tidak mudah arogan ketika ada yang berbeda pendapatnya dengan dia, jadi dia bisa menyesuaikan keadaan ya. Alasannya kalau orang tua ingin anaknya bisa bersosialisasi, yang pastinya orang tua pengennya punya personality atau branding gitu ya di dirinya yang akan lebih mudah melakukan kesehariannya. Semua hal itu dapat diperoleh apabila mendidik mereka dengan cara yang tepat. Contoh dari orang tuanya sendiri dulu, dari kitanya sebagai kakak juga memberikan role model yang baik gitu ya. Mungkin kalian juga punya catatan buruk di kehidupan kalian. Namanya juga hidup itu kan punya catatan gelapnya masing-masing ya. Tapi gimana caranya hal itu jangan sampai bawa ke rumah, dilihat sama anak kecil, dilihat sama adiknya. Karena anak kecil itu pemikirannya masih rentan, semuanya itu bisa dia ikuti ya tanpa kita ketahui. Dan juga apapun yang kita katakan kadang-kadang dia juga bisa menjawab dengan kata-kata ya yang mungkin nggak sengaja kita ucapkannya salah gitu ya. Dan yang pertama, selalu ajak anak untuk berkomunikasi. Ketika kita lagi ngobrol, tapi ingat ya, komunikasi, dia tuh pernah baca salah satu artikel gitu ya. Jangan samakan anakmu dengan temanmu. Contoh ngomongin soal ekonomi sama anak, lagi nggak ada duit nih gitu ya. Padahal kewajiban kita juga yang memberikan si anak ini gitu. Dan juga padahal anak ini juga nggak memaksa, tapi kita curhat aja tuh sama dia lagi nggak ada duit. Nah sebenarnya itu kan hal-hal yang harusnya anak nggak boleh tahu gitu. Yang kedua, ketika dia punya masalah sama pasangannya yang ada di rumah dan anak itu yang awalnya nggak tahu jadi tahu, itu tuh bilang tuh sama papa kamu tuh jangan kayak gitu tuh. Nah itu juga nggak boleh sebenarnya, karena anak bukan teman ya. Jadi anak adalah anak, bukan teman. Kalau untuk sharing, misalnya kita tanya, kamu punya teman baru ya di sekolah, siapa tuh, boleh dong spill teman barunya siapa, kayak gitu. Nah ini boleh, ini untuk berkomunikasi. Atau nggak ditanya kesulitan apa yang terjadi di sekolah kamu, ada nggak kamu dibully, ada nggak kamu dimarahin sama guru, tujuannya apa, terus sebabnya apa. Jangan tiba-tiba orang tua datang ke sekolah tiba-tiba mau pidanain gurunya gitu ya kan, padahal anaknya juga yang salah. Nah banyak banget hal-hal yang seperti itu yang mungkin sepele gitu ya, tapi namanya juga kadang-kadang kan kalau dulu zamannya Nita ya, ketika Nita dijewer sama guru sekolah aja, sampai rumah kalau kita lapor sama orang rumah kita yang dimarahin. Kalau zaman sekarang ya memang sih sebenarnya nggak boleh ya untuk fisik ya. Kalau dimarahin aja anak sama gurunya, anak ini lapor ke rumah orang tuanya, tiba-tiba orang tuanya udah udah bawa pengacara, udah bawa, wah itu menurut Nita ya mungkin satu sisi sayang anak, tapi yang kedua memanjakannya terlalu berlebihan sih ya, membuat anak nggak mandiri dan nggak nyadar apa kesalahannya. Nah jadi cara berkomunikasi yang dengan anak atau dengan adik, mengajaknya mengobrol setiap hari, tapi dilihat juga moodnya. Kadang-kadang kan kayak kita juga nih orang dewasa, kalau lagi nggak mood juga pasti responnya nggak enak gitu. Jadi mereka akan belajar bagaimana caranya dalam menyampaikan pendapat dengan baik dan juga benar. Nah sampai sini ada kayak ingin bertanya kayak cerdas cermat aja ya. Buat sobat AC juga yang mau kirim-kirim SMS-nya boleh di 0811 556 1019. Sekali lagi ya, 0811 556 1019. Kita mau cek dulu nih, apakah sudah ada yang hadir dari SMS dan juga WhatsApp-nya. Ternyata dari WhatsApp ya sudah ada yang masuk. Pagi Kak Nita, pagi ya. Nur di BSB mau request lagunya Lesti, Senyum untuk Semua Orang. Senyumlah untuk semua orang. Tapi kalau nggak ada dari versinya Lesti, boleh versi yang lain ya.
Lanjut di belakangnya. Assalamualaikum Mbak Nita. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi juga ya. Saya Ibu Siti di Lokulu. Mau minta lagunya Mendung Tanpa Udan. Ini kesukaan operator nih. Di sini cuacanya hujan terus dari subuh tadi sampai sekarang katanya. Nggak apa-apa, berkah ya. Dan sama mau kirim salam aja untuk kakak saya yang ada di Berau. Semoga sehat selalu, murah rezeki. Amin. Terima kasih banyak aja buat Mbak Nita. Semoga sehat selalu, tambah cantik. Semangat kerjanya ya Mbak Nita. Terima kasih. Terima kasih kembali, Masya Allah. Terima kasih banyak ya dengan doa yang sama. Lanjut di belakangnya lagi. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Aku Nini di Tenggarong mau request dong Kak lagunya Denny Caknan Ngawi Nagih Janji. Salamnya buat Mas I, buat kakaknya saya selalu dan TKB aja. TKB juga. Jadi tunggu apa lagi buat sobat Asoy ya. Tunggu di sini aja. Jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di program Asoy Asyik Digoyang.